habis-habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat karya. Saya mengundang kita semua makin berdiri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kepada saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil berdiri kita menyanyikan lagu Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku dihonggo ketika saudaramu. Aku datanglah Tuhan padaku dalam darahmu, dalam darahmu kudus suci dan diriku, kendaliku serteman, kendaliku lemah, tenaga kau beri, kau hapus dari dosaku, hidupku bersih. Tuhan padamu, dalam darahmu kudus suci dan diriku. Jemaat dipersilakan dulu. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita.
Tetapi jika kita mengaku akan dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Kita akan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita menggunakan bacaan Mazmur Daud, Mazmur 51. Saya akan membacakan, kita ikuti saja. Tapi sebelum masuk kita dengar ya. Mazmur Daud. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ayat 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patuh dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sampai sekian jauh adalah bacaan Mazmur tentang pengampunan dosa, pengampunan dosa oleh Daud. Mari kita sambut pembacaan Mazmur ini dengan pujian King Jemaat 27. Meski tak layak diikuti.
tunjuk diri baru, mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita masuk dalam puji-pujian kita di pagi hari ini. Dengan penuh semangat kita memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan. Sungguh sukacita, sungai sukacita mengalir di dalam hidup. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita datang dalam penuh sukacita dalam Tuhan. Lepaskan, tanggalkan segala persoalan-persoalan di rumah. Bagi saudara-saudara jemaat yang ada di sini, ya, tanggalkan semua. Kompor, lupa mati, biarin aja, gak apa-apa. Belum masak nasi, biarin aja. Tinggalkan semua masalah, biarkan saja. Kita datang dengan penuh sukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sungai sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Saya merasa bahwa kita menyanyi dari sukacita. Sebab itu saya ingin kita menyanyi sekali lagi dengan penuh sukacita. Saya mengundang kita berdiri, lalu dengan penuh semangat kita berputar. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
Oke, lansia ini bisa berdiri ya? Maaf ya? Maksudnya lansia, maksudnya maaf lansia? Saya ini masih muda, masih 40 tahun. Ya ubah nih karena saya 40. Saya seumur dengan ibu semua ya. Oke, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yes. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Ayo nyanyi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, Tuhan menopang tangannya. Katakan tangan Tuhan. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Kesaksiannya apa? Amin. Tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya berkata kepada ibu-ibu, anak-anak Tuhan, orang percaya, kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menopang. Orang-orang yang percaya jatuh tidak sampai tergeletak karena Tuhan menopang. Amin. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, ya. Tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Di sini nyanyi dengan kalian dengan sana. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya mau menyanyi lagi tapi bukan lansia. Saya serahkan dulu saja dulu. Ini bapak-bapak semua. Ya. Kalau saya ini masih muda. Baik. Sebentar kita akan menyaksikan ujian dari paduan suara. Sementara paduan suara Komisi Perempuan GKPO Halim Perdana Kusuma Jakarta mempersiapkan diri, kita akan mendengarkan dulu satu ujian dari seorang anak bocah cilik. Bocah cilik ya? Ya, bocah ya. Kami panggilkan kotak, silakan tampil ke depan. Kamu tidak? Kamu enggak?
Ya, terima kasih untuk kuota dan ya, mereka berduet tapi dengarnya satu suara. Duet cuma satu suara. Duet. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian 200 kali. Pujian dari paduan suara wanita, ya, paduan suara wanita dari gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma di bawah pimpinan Ibu Daniel sendiri. Ya, oke. Kami persilakan waktu.
Luar biasa sekali paduan suaranya, suara-suaranya masih punya power. Benar. Saya ini pelatih paduan suara. Ya. Kalau paduan suara wanita tetap nama paduan suara wanita, tetapi kalau umpama paduan suara pria sendiri disebut dengan manenkor. Kalau bergabung sangkor. Ya, tapi tadi itu suara Pak, itu bassnya minta ampun sekali ya. Bass yang bagus sekali. Luar biasa. Lanjutkan lagi. Oke. Nanti kita akan mendengar lagi ya pujian yang baik ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Daniel Albert Tobing STH MAP. Beliau ini adalah purnawirawan polisi. Tapi purnawirawannya masih aktif. Sorry. Masih muda. Purnawirawan. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu Tuhan ku siapkan hati. Masuk hadirat-Mu saat ini, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Penolong hidupku. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada berubah. Kami mengundang Bapak Pendeta membuka ke depan. Mari kita bersatu. Pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang senantiasa menolong, memberkati, dan menyertai kami.
bahkan memberikan kami napas hidup. Kami boleh ada pada saat ini oleh karena Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terlebih-lebih kami yang hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena kami menyadari kami membutuhkan sabda Tuhan, kami membutuhkan urapan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk senantiasa menguatkan kami. Oleh sebab itu sertai hamba-Mu dan umat Tuhan, mampukan kami mengerti melalui firman yang hendak kami baca dan kami dengar. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita baca dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Kitab Lukas pasal 10 ayat 25. Lukas itu ada di dalam perjanjian baru. Jangan dibuka perjanjian lama, nanti tidak ketemu. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Saya mengajak kita membacanya dengan berganti-gantian. Saya membaca pada ayat-ayat yang ganjil. Mohon Bapak Ibu berkenan membaca pada ayat-ayat yang genap dengan beralasan. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Kita akan memulai. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum kamu yang baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu benar. Berbahagia yang engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang berbeda dari seorang Yeriko. Beda jauh bukan saja merampoknya bisa-bisa, tetapi yang juga memukulnya dan yang ketiga itu meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu luka-lukanya. Sesudah ia menyayanginya dan ampun. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keberaniannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat kamu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh tangannya itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam seluruh kehidupan kita. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara, pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Saya belum pernah khotbah di sini. Ini baru pertama kali saya datang ke GSI di Bali di Anugerah. Nama saya Daniel Albert Tobing yang sudah ada di situ. Saya pendeta TNI Angkatan Udara. Saya sebenarnya di Sinode di GSI juga menjadi majelis pertimbangan. Lalu sementara
saya masih aktif di TNI Angkatan Udara. Sehari-harinya, kalau Sabtu Minggu atau sehari-harinya saya menjadi pendeta di TNI Angkatan Udara. Tetapi tugasnya saya menjadi dosen di sekolah komando di Sekau. Itu menjadi dosen pelajarannya manajemen perang. Jadi pendeta bisa ngajarin perang. Kalau kalian mau berperang nanti belajar sama saya. Tapi nggak bakalan saya ajarin. Karena perang kita bukan perang yang begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan kalau ini saya perkenalkan juga ibu-ibu komisi perempuan yang kebanyakan sudah sepuh. Biasanya memang rutin setiap tahun beberapa kali, kalau tidak dari komisi paduan suara perempuan ada paduan suara satu lagi, kami melaksanakan mission trip pelayanan ke daerah ya. Kalau dulu kita pernah ke Bali ini, tapi selalu konteksnya pelayanan di gereja-gereja besar. Gereja besar, kita sering berapa kali pelayanan di GBB di samping bandara. Jemaatnya banyak. Dan yang tepuk tangan juga banyak. Tapi sekarang mindsetnya kita berubah. Karena apa? Ternyata mereka sudah biasa dilayani dengan pelayan-pelayan yang hebat dan juga yang berduit dan juga orang-orang yang luar biasa. Belakangan kita mencoba mencari gereja-gereja kecil, gereja-gereja yang dilihat orang tidak dipandang, terlupakan. Beberapa kali kita pernah pelayanan juga di daerah mana itu, di gereja kecil di tengah sawah kecil, dan mereka bersuka cita ketika paduan suara yang seperti ini hadir, karena mereka tidak pernah melihat yang seperti itu. Saya juga pernah membawa paduan suara di daerah Cianjur, gerejanya di pinggir sawah, jemaatnya petani semua, lalu kita pelayanan di situ. Betapa mereka bersuka cita dan luar biasa. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu Saudara-saudara, nah ibu-ibu ini orang-orang kaya semua loh. Nah, supaya mereka juga pengalaman pelayanan di jemaat-jemaat yang kecil, supaya mereka tahu ternyata ada komunitas kita, komunitas orang-orang Kristen yang seperti itu. Kemarin Paskah, supaya ibu ini tahu, saya bawa pemuda saya pelayanan di sebuah jemaat di daerah Tanah Garapan. Bapak Ibu tahu Tanah Garapan? Tanah Garapan itu tanah tak bertuan. Nanti suatu waktu mereka bisa digusur. Kalau Ahok jadi gubernur di Jakarta, mereka mungkin sudah tergusur. Tapi kebetulan tidak Ahok. Kemarin saya bawa pelayanan di sana. Mereka tinggal di atas tanah bekas genangan. Tanah bukan genangan, apa namanya? Rawa. Di atas rawa. Dia uruk, dia tinggal. Ternyata ada komunitas orang-orang Kristen yang ada di sana. Pada umumnya pekerjaan mereka itu tidak jelas. Siang-siang mereka bisa menjadi tukang parkir atau bisa menjadi tukang copet. Iya. Pada hari Minggu mereka bergereja. Luar biasa. Mereka pelayanan, dan itulah hidup. Yang mau saya sampaikan, there is life. Itulah hidup. Kalau tidak begitu, mereka tidak bisa hidup. Itu daerah Jakarta loh, bukan jauh di pelosok. Ada sebagian dari mereka menjadi kuli angkut di pelabuhan. Ada sebagian mereka menjadi yaitu tukang parkir. Pokoknya apapun yang mereka kerjakan, yang penting mereka bisa hidup. Ketika saya bawa pemuda saya ke sana, tahun kemarin, Paskah kemarin, mereka bingung, mereka geleng-geleng. Saya tadinya dia bilang, pendeta kita sumbang sembako. Saya bilang tidak, kasih uang. Kenapa? Gak bisa kalian sumbang sembako. Itu Jakarta, tidak bisa kendaraan masuk ke gerejanya, harus jalan kaki. Namanya gang senggol. Tahu maksudnya? Kalau dua orang berpapasan pasti senggolan gitu. Saking sempitnya, dan jalannya di atas 1 kilometer. Ketika saya bawa pemuda saya di sana, pemudanya kan cantik-cantik. Mereka pikir pelayanan di gereja yang besar pakai sendalnya yang tinggi. Saya bilang tidak, ganti, pakai sendal jepit.
Akhirnya mereka ganti sendal jepit, kita jalan. Sampai di sana mereka ngos-ngosan. Ya, itulah pelayanan. Itu Jakarta. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita adalah yang mau saya angkat, tetaplah berbuat kasih. Tetaplah berbuat kasih. Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang seorang ibu yang hidup di tengah kemiskinan bersama dengan anaknya yang masih kecil. Ibu ini kerjanya serabutan. Suatu waktu ternyata dia lihat simpanan berasnya di rumah hanya cukup untuk 2 hari saja. Akhirnya ibu ini mencoba berhemat supaya dia dapat bertahan agak lebih lama. Lalu dia memasak dan menyiapkan makanan di meja yang dia pandang cukup untuk anaknya. Ketika anaknya pulang sekolah, dia lihat makanan itu sedikit, lalu dia mengatakan, "Mama, ayo kita makan." "Iya, kamu makan aja." "Enggak, ini tinggal sedikit, kita makan berdua." Mamanya ambil 1 sendok, lalu dia balik, dia suruh anaknya makan. Anaknya makan, dia, "Mama, ini masih ada, Mama sudah makan." Dia balik badan, dia pura-pura makan begitu, lalu anaknya coba habiskan makanannya. Dan ternyata Bapak Ibu, ibu itu mencoba makan dengan piring yang kosong. Tapi ibu itu hanya pura-pura supaya anaknya tidak kelaparan. Dia menyembunyikan masalah beras yang sudah menipis. Hal yang dia lakukan adalah supaya anaknya tetap konsentrasi, fokus kepada belajar. Ibu ini tetap berjuang demi anaknya walaupun dia harus mengorbankan diri. Kondisi yang penuh dengan keterbatasan tidak menghalangi dia untuk melakukan kasih. Dan hal yang seperti ini, cerita seperti ini banyak kita temukan bagi ibu-ibu yang berjuang bagi anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi itu adalah tindakan yang bersifat aktif dan bukan teori. Mengasihi itu orang menemukan banyak cara untuk mengasihi. Tidak fokus kepada salah satu contoh, tidak. Tetapi dia begitu dinamis, tidak berhenti. Mengasihi itu tidak berhenti pada tataran perasaan atau pemikiran. Itulah sebabnya ketika kita baca dalam Lukas pasal 10 ini, mengasihi itu bukan teori. Orang Farisi itu mencoba mengatakan teori mengasihi itu adalah hukum Taurat itu ada 2, mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Dari dulu seperti itu. Dan secara hafalan dia benar. Secara hafalan dia benar. Apa yang aku harus perbuat? Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, dia kembali bertanya, kalau begitu siapa yang harus kukasihi? Dia mengatakan, siapa sesama manusia itu? Siapa yang harus kucintai? Siapa yang harus kukasihi? Dan Yesus memberikan penjelasan menurut pikirannya bahwa yang dia kasih itu adalah sesama orang yang butuh. Itulah sebabnya Yesus memberikan ilustrasi ini. Ada 3 tokoh yang Yesus sampaikan. Yang pertama adalah tokoh imam, yang kedua adalah tokoh orang Lewi. Tokoh imam dan tokoh orang Lewi ini sebenarnya sama-sama orang Yahudi. Imam itu adalah orang yang melaksanakan semua ritual keagamaan orang Yahudi, dan orang Lewi adalah orang yang dikhususkan untuk ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Menurut teori ya seperti itu, tetapi dalam realita ternyata mereka tidak melakukannya.
Sehingga Yesus mengambil contoh yang ketiga adalah orang Samaria. Siapa orang Samaria ini? Orang Samaria ini sama dengan orang kafir. Kalau Bapak Ibu yang sudah belajar Alkitab, orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang ditinggalkan ketika orang Yahudi diangkut semua ke Babel. Lalu ada sisa-sisa orang Yahudi yang tertinggal di Yerusalem. Orang Yahudi yang tinggal ini, karena mereka selama 70 tahun tinggal di Yerusalem, maka mereka kawin-mengawin dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka tidak lagi dianggap murni sebagai orang Yahudi, dan mereka disamakan dengan orang kafir. Maka kalau kita lihat, orang Samaria amat sangat dibenci oleh orang Yahudi. Meskipun mereka kitabnya sama, Allahnya sama, tetapi mereka menganggap mereka bukan lagi keturunan Abraham. Tapi ternyata bagi Allah, pesan yang mau disampaikan di sini adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kerajaan surga itu bukan karena keturunan. Kerajaan surga itu adalah tergantung saudara mengasihi sesama atau tidak. Oleh sebab itu maka mengasihi ini begitu penting. Dalam ilustrasi Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 dikatakan, siapakah saudaraku? Kalau engkau memberikan makan kepada orang yang dipenjara, memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, yang kelaparan, yang minum, ternyata nanti di surga itu yang dilihat bukan dari mana sukumu, bukan dari mana gerejamu, tetapi yang Tuhan lihat apa yang kau perbuat kepada aku. Siapa itu? Orang yang dipenjara, orang yang kelaparan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus berikan penjelasan kepada kita tentang Lukas pasal 10 ini, bahwa mengasihi itu adalah sebuah perbuatan, bukan teori. Para imam, orang Lewi, mereka sama-sama dari orang Yahudi, orang yang terpandang, tetapi ternyata sedikit pun tidak ada rasa ingin menolong orang yang sudah terluka parah itu. Tidak peduli. Justru orang kafir, orang yang tidak mengenal Allah, yaitu orang Samaria, orang yang diberikan cap negatif oleh orang Yahudi, ternyata cap negatif tidak menghalangi dia untuk melakukan kebaikan. Bahkan orang Samaria itu dianggap musuh. Ternyata musuh juga tidak menghalangi dia untuk memberikan kebaikan. Ini menjadi penting bagi kita, karena memang mengasihi itu adalah sebuah perbuatan. Mengasihi itu bukan warisan. Mengasihi itu justru keluar dari dalam hati. Makanya Yesus memberikan pengajaran kepada kita di dalam Matius pasal 5. Dia mengatakan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci engkau. Jadi mengasihi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah sebuah pengajaran yang di luar daripada kemampuan kita. Mencinta sampai kita terbuka, itu tidak mudah. Bagaimana saudara mengasihi orang yang tidak ingin saudara kasih, mencintai orang yang melukai saudara. Luar biasa pengajaran Tuhan Yesus. Dan kebaikan dan kemurahan hati yang seperti ini sebenarnya diberikan oleh Tuhan kepada kita semua ketika kita menjadi orang-orang yang percaya. Kita mampu untuk mengasihi, meskipun seringkali mengasihi itu
begitu berat rasanya ketika kita percaya kepada Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kebetulan pelayanan dengan seorang pemuda. Lalu Bapak Ibu kan pernah di lampu merah. Ketika berhenti di lampu merah, ada yang minta-minta di sana. Orang-orang miskin yang di lampu merah, gembel-gembel itu, lalu dia minta, dia ketok di kaca itu. Kemudian dia mengatakan begini, kasihan ya Pak ya, mereka hidupnya di lampu merah. Ya, saya bilang. Terus kalau kamu kasihan, kamu bikin apa? Dia bilang, saya mau kasih, tapi saya pikir-pikir, kalau saya kasih, dia lihat di sebelahnya ada orang yang ngelem. Bapak Ibu tahu ngelem? Ngelem itu orang yang mabuk dengan iPhone dia ngelem gitu. Lalu dia teler. Dan itu bukan hanya laki-laki atau perempuan. Dia lihat di sebelah itu, di bawah tol itu, mereka letakkan di situ. Lalu dia bilang, kalau saya kasih nanti, dia pakai ngelem. Saya nggak usah. Ya, lampu hijau kita jalan lagi. Tidak lama lampu merah lagi. Lampu merah lagi, dia lihatlah di bawah tol itu juga ada 3 orang yang makan nasi apa itu namanya, nasi bungkus itu. 3 orang makan satu bungkus gitu. Makan, dia lihat lauknya hanya tempe gitu. Lalu dia bilang, kasihan ya. Terus saya bilang, kalau dia gunakan uangnya untuk makan, kan nggak cukup ya. Iya, kasihan juga. Terus saya kalau mau kasih, sebenarnya sih mau ngasih, tapi dia lama-lama mikir, jalan lagi, lampu hijau lagi, lampu hijau lagi. Di lampu hijau masih ada lagi orang miskin di situ. Dia masih minta-minta gitu. Dia lap-lap kaca lalu dia minta. Saya bilang, terus saya katakan sama dia, terus kamu bagaimana keputusan? Kamu mau ngasih atau tidak? Lalu saya katakan, kalau kita berpikir terlalu panjang begini dan begitu, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengasihi. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengasihi. Kalau engkau mau mengasihi, maka mengasihilah, berikanlah. Urusan seperti apa dia gunakan, doakanlah supaya Tuhan berkenan merubah dan menyelamatkan. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka sampai Tuhan datang kedua kali, saudara tak akan pernah mengasihi. Kita bisa melihat bagaimana Mother Teresa ketika semua orang dan semua gereja tidak pernah mau berpikir untuk menolong orang-orang yang sakit kusta. Tidak pernah berpikir dan tidak mau peduli orang yang mati kelaparan di Calcutta, India. Lalu dia tinggalkan semua, dia tinggalkan pelayanan gereja, dia tinggalkan kehidupan kemapanannya, dia turun ke jalan. Dia mencoba merawat orang yang lepra pada waktu itu, yang sedang menjamu. Belum seperti sekarang itu menjadi urusan pemerintah. Zaman itu tidak ada. Kalau mereka mati ya sudah mati begitu saja. Awalnya tidak ada yang peduli. Awalnya tidak ada satu organisasi pun yang mau berbuat seperti itu. Dan pelayanan seperti itu dianggap bukan pelayanan gereja pada zaman itu. Orang lebih berpikir pelayanan gereja itu adalah pergi ke daerah pedalaman, orang yang belum percaya, lalu mereka berubah menjadi orang Kristen. Tetapi mereka tidak melihat apa yang ada di depan mata. Tidak pernah berpikir bahwa itu adalah bagian daripada pelayanan. Padahal dari dulu Alkitab sudah mengatakan orang yang dipenjara, orang yang telanjang,
orang yang kau beri makan, orang yang kau beri minum. Itu sudah ada di dalam Matius 25. Mother Teresa adalah orang yang pertama turun ke jalan. Setelah dia melakukan banyak pelayanan, baru orang melakukan pelayanan seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau disampaikan pesan Alkitab di sini adalah terima kasih. Terima kasih. Yang mau disampaikan pesan Alkitab kepada kita adalah mengasihi itu adalah sebuah keharusan. Karena apa? Karena Allah kita adalah kasih. Allah kita kasih, dan barang siapa yang tidak melakukan mengasihi, dia tidak berasal dari Allah. Saudara percuma menjadi orang Kristen, saudara percuma menjadi orang yang percaya, bahkan beribadah begitu giat, karena cinta kasih itu keluar dari hati yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa berbuat baik dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan kepada sesama, dan rawatlah setiap kebaikan yang sudah ada pada kita, supaya kita bangun terus. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana keagamaan kita. Jangan-jangan kita seperti para imam, jangan-jangan kita seperti orang Lewi, dan jangan-jangan kita setuju bahwa apa yang dilakukan oleh orang Samaria bukanlah kita, tetapi Yesus mau sampaikan bahwa kita harus seperti orang Samaria, melakukan kasih bukan karena apapun juga, tetapi kasih itu adalah karena Tuhan sudah menggerakkan saudara, Tuhan sudah mengasihi saudara. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, luar biasa sekali firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Saya sempat tergugah bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih. Kenapa orang Kristen pada umumnya selalu diomongin bahwa orang Kristen kasih? Di Makassar, kalau gereja-gereja di Makassar, setiap hari Minggu di depan gereja GBB itu berjejeran orang-orang Kristen. Setiap Minggu. Jadi kalau jemaat pulang, sudah diantar kayak pagar hidup begitu. Nanti ada karena mereka tahu orang Kristen itu mengasihi. Jadi biar bagaimana orang Kristen harus memberi kayak gitu. Itu konsep yang dipakai orang memahami orang Kristen seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi beliau sudah sampaikan tentang kasih. Seperti itu. Kenapa orang Kristen mengasihi? Karena kita sudah dikasihi. Amin. Amazing love di Bukit Kalvari. Kasih Allah yang menyelamatkan. Lalu kita bisa mengasihi. Tadi beliau mengatakan kasih itu bukan sekedar tataran konsep. Orang Yahudi tataran konsep. Yang tadi ayat mengasihi Allah, mengasihi Allah, itu dipakai. Tetapi bagi kita orang percaya, mengasihi itu adalah tindakan yang harus menunjukkan, bukan sekedar konsep. Oke, terima kasih teman-teman pada pagi hari ini. Kembali kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara kaum wanita dari
Ucap syukur pada Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Ucap syukur pada Tuhan karena pernyataannya abadi. Ucap syukur pada Tuhan, bersoraklah, hai serukan namanya. Di antara bangsa-bangsa, berkenankanlah semua perbuatannya. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah dan bermada baginya. Perbuatannya yang ajaib, percakapkanlah seumur hidupmu. Dialah Tuhan, Dialah Bapa kita, di seluruh bumi berlaku segala perintahnya. Dia mengikat segala perjanjiannya untuk yang percaya dan umat pilihannya. Biarlah bersuka cita, hai orang-orang yang mencari Tuhan, bahkan sampai anak cucu bermegah dalam namanya yang kudus. Walau jumlahmu sedikit dan kamu sungguh merasa terasing, walau kamu mengembara di tengah bangsa dan bahasa yang lain, Tuhan tidak membiarkan orang yang datang dan memeras kamu. Penguasa pun dihukumnya apabila salah dalam mengurusmu. Dialah Tuhan, Dialah Bapa kita, di seluruh bumi berlaku segala perintahnya. Dia mengikat segala perjanjiannya untuk yang percaya dan umat pilihannya. Biarlah bersuka cita, hai orang-orang yang mencari Tuhan, bahkan sampai anak cucu bermegah dalam namanya yang kudus. Bermegah dalam namanya yang kudus.
Terima kasih pujian yang dibawakan oleh paduan suara wanita ya dari GKPU, Komisi Perempuan GKPU. Terima kasih Ibu, kami sudah diberkati sekali dengan pujiannya yang indah. Baik jemaat semua, kita masuk sekarang dalam acara pemberian persembahan ya. Persembahan sambil persembahan akan diberikan, tapi kita berdoa persembahan. Baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan Tuhan. Di siang hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu pula firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Tuhan, biarlah firman ini bisa mengajari kami mengerti, memahami terlebih dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa memberi dan ikhlas Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, sebentar kami berikan persembahan syukur. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami ini, besar kecil persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan, dan kami ikhlas memberikannya. Itu pula orang-orang yang sudah memberikan persembahan, Kau berkati Tuhan, sehingga persembahan ini bisa berguna bagi kami, itu pula bagi pembangunan pelebaran kerajaan. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang telah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sementara mereka jalan beredar, nah kita menyebutkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka bersamamu, mengikuti Tuhan dalam kebenaran-Mu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih untuk persembahan saudara. Berikut kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus. Ibadah sebagaimana biasa di mana? Tempat mana? Hotel. Kita luar biasa ibu, bapak-bapak, saudara pada mata. Jemaat satu ini, saya suka istilah kita tuh masih ingat tabernakel Pak. Tabernakel masih ingat ya? Tabernakel itu pindah-pindah tempat ya. Waktu di Padang Gurun ya, pindah sampai di Yerusalem. Saya suka istilah kita di tabernakel, dari satu tempat pindah ke tempat lain, Tapi lumayan, kita dulu dari rumah-rumah kecil sekarang pindah di hotel. Lalu di kali ini hotel yang lebih besar lagi. Biasa kita di hotel Ayu di Sanur, bypass Sanur. Lumayan kita punya pride sedikit terangkat Pak. Dapat di hotel Sanur di pinggir jalan lagi Pak. Kalau enggak kita di rumah-rumah kecil-kecil masuk. Nah,
Kalau pas jalan bagus, kalau nggak pas hujan, becek, udah tadi Bapak tadi ngomong tuh begitu sudah betul. Tapi kita yang punya semangat melayani Tuhan. Ya, oke. Pengumuman tidak ada. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa syafaat, kita berdoa kepada kebiasaan, kita berdoa kepada anak-anak. Mana anak-anak masuk, maju ke depan. Kita berdoa. Sebuah ibadah yang luar biasa yang kami lakukan di tempat ini Bapak, lewat pelayanan dari saudara-saudara kami yang datang dari KPU. Ali Perdana Kusuma Jakarta dengan paduan suara mereka, kami sangat bersuka cita ya Tuhan. Kini kami mau berdoa kepada anak-anak-Mu, Ota, Uco, Ishak, Elvano, Angel, Mesha. Kami berdoa kepada mereka semua anak-anak ini. Tuhan memberkati mereka ketika mereka bermain dimanapun mereka berada. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa surgawi-Mu, dijauhkan dari berbagai macam bencana sekecil apa sekalipun. Ketika mereka ada dalam pendidikan sekolah mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapak di surga, orang tua mereka kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.